Ya, insya Allah tanpa memperpanjang waktu, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja persilahkan. Bapak Ibu yang siap untuk menyetorkan hafalnya, boleh raise hand, boleh angkat tangannya. Iya, Pak Taufik. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, surah apa hari ini Pak? Alfil Ustaz. Al-Fil. Tafadhol. A'u- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa Nah, coba diulang lagi Pak ayat kedua. Hati-hati konsisten panjang pendeknya. alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa Nah, iya. Sebentar Pak. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil waja'alahum ka'asfim makul. Iya, coba kita ulang lagi yang ayat terakhir ya Pak ya. Nah, itu ada dua huruf yang hati-hati jangan ketukar. Faja'alahum ka asfim ma'kul. Nah, jadi yang pertama faja'a huruf ain faja'alahum ka asfim ma'. Nah, kalau ma' itu huruf hamzah biasa ya Pak ya. Ma'kul. Nah, boleh Pak? Waja'alahum ka'asfim makul. Nah, Ka'as, Ka'as, Ka'as ka'asfim makul. iya. Ka'as Ah, ka'asfim makul. oke Pak. Coba boleh kita ini apa ya? Huruf Ain, huruf Ain itu coba kita latih huruf Ainnya. Ah, jadi cara melatihnya itu coba kita bunyikan ar, ir, ur. A, I, U, Oke, boleh lagi Pak. Ar, jadi R-nya itu yang di akhir tadi Pak. Ir, ur. A, I, U. Lebih baik, alhamdulillah. Nah, itu Pak. Jadi tadi kalau kita baca di ayat, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Wajah waja'alahum fa waja'alahum ka'asfim makul. Iya, alhamdulillah boleh lebih dilatih lagi, Pak Taufik. Berarti tadi di huruf Ain ya, Pak. Ya, alhamdulillah tadi sudah lebih baik. Nah, huruf Ain. Insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Al-Humazah. Ustaz. Iya, baik Pak. Barakallah. Afwan. Selanjutnya, Ummu Hafil. Nah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surah apa hari ini? Al-Quraisy Ustaz. Nggak pakai al ya, Bu ya? Quraisy. Quraisy. Quraisy Ustaz. Iya, karena nama orang, nama suku ya, Bu ya. Misalkan surah Muhammad, surah Yusuf, surah Maryam. Nah, ini juga nama suku, surah Quraisy. Ah, baik, silakan ya, Bu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Iya, Masya Allah. Barakallah. Hafil, insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Al-Fil. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, selanjutnya Bu Iis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, surah apa hari ini Ibu? Nasroh surat Ah, alat surat apa? Al-Insyirah. Ya, Asyarah. Iya, iya, iya. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wadu'na anka wizrok. Nah, coba diulang lagi Bu. Panjang pendeknya. Wa wada'na anka wizrak. Wa wadu'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Ah, ayat keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Dzikrok dik dik Oke. Ah, dzikrak. dzikrok wa Ya, rafa'na laka dzikrok fa oke. inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansob wa ila rabbika farghab. Iya. Barakallah Bu Iis. eh Coba mungkin nanti bisa dilatih konsisten tadi di huruf kaf ya Bu ya. Huruf kaf ketika sukun alhamdulillah sudah lebih baik. Kemudian qalqalahnya juga hati-hati Bu. Karena konsisten untuk mengucapkan eh ketika matinya itu, ketika sukunnya itu, misalkan tadi falsobe, uh, fargobe, itu konsistennya yang mungkin perlu dijaga ya Bu ya. Iya Ustaz. Insya Allah bisa terus dilatih lagi. Ya, barakallah Bu Is, insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Ad-Duha. Iya insyaallah. Iya, baik. Selanjutnya Bu Erna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya.
Surah apa hari ini, Bu? At-Takasur. At-Takatsur. Tafadhali. A- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunna 'ainal yaqin. Coba diulang lagi, Bu. Ya, Ustaz. Di ayat Tsumma latarawun. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Coba yang terakhir, Bu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ulang, Ustaz. Ah, coba, Bu. Summa latus'alunna 'anin Astagfirullahaladzim. Ya, coba ya, Bu ya. Ulang lagi, Ustaz. Coba ya, Bu ya. Tsumma Sum latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. ya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Iya, barakallah. Alhamdulillah. Berarti tadi di awal mungkin keliru ya, Bu ya. Tadi bacaan ikhfanya yang yauma idzin itu kan tidak ikhfa ya, Iya, Bu ya. iya, iya, Nah, di izhar tuh. iya Nyata. betul. Alhamdulillah. Ya, barakallah Ya, Bu Erna. Insyaallah besok boleh dilanjutkan surah Al-Qari'ah. iya, Mbak Ustaz. Ya, syukran, Ustaz. Oke, Bu Afwan. Ya, selanjutnya Bu Sis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, surah apa hari ini, Bu? Al-Insyirah. Al-Insyirah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Coba lagi yang ayat kedua, Bu. Wa wada'na anka wizrak. Coba ya, Bu ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Lebih baik. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Coba sekarang kenanya di ainnya coba, Bu. Wa wada'na 'anka.
Anka wizrak. Ang angka wizrok. Coba huruf ainnya. eh Mungkin tadi lebih ke alif. Kalau dengar ini mungkin karena online ya Bu ya, kurang Ya. kurang jelas. Ang Wawadorna angka angka coba Bu. dari bawah dona. Boleh. Ya. Wa wada'na ang wa wada'na angka wizrok. Oke. Wawadorna angka wizrak. Wa wada'na angka wizrok. Angka wizrok. Ah, wallahu alam kurang kurang jelas terdengarnya di sini Bu. Tapi saya terdengarnya masih Hamzah ya Bu ya. Coba kita jelaskan huruf Ang. ain. Berarti kita bunyikan dulu suara ainnya sebelum suara a-nya, sebelum suara harokat fathahnya ya Bu ya. Hmm. Angka, angka. Angka. Ya, lebih baik. Angka. Aha. Angka. Lebih baik. Tidak. Ang, ain, angka. Ah, ah. Coba kita ini ya Bu ya, kita bunyikan tasydidnya biar jelas suara ainnya tuh. R, 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 R. Itu ain semua, Tat. Enggak, di awalnya hamzah biasa Bu. Oh, R, R. a, Lagi Bu. R, R. a, a, Lebih baik. Nah, sama tadi juga Bu. Berarti suara asli ainnya angka, angka. angka. Oke, boleh diulang dari awal. Wawadar. Nah. Wawada'na angka wizrok. Nanya malah kelupa panjangnya Bu ya. Ya. Nah, coba lagi. Wawada'na angka wizrok. Iya. Alladzi anqadha dhuhrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah, ini juga Bu. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. 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 Ziknya juga sama-sama huruf kaf ya Bu ya, sama kayak di akhir. Dzikrak. 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 Zik. Dia ada Dzik. suara hames, ada suara nafas sedikit tuh. Dik. Warafa'na laka zik. Zik rock. Dik. Dzikrak. Lebih baik. Coba Bu. Wa rafa'na laka dzikrak. Zik rock. Dzikrak. Dzikrak. Lebih baik. Oke. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Coba huruf ghain matinya Bu. Fa iza faragta fansab.
Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Iya, barakallah Bu Sis. Mungkin ada latihan-latihan di beberapa huruf ya Bu ya. Nah, huruf uh, Ain, nah insya Allah boleh bisa dilatih lagi. Huruf kaf tadi di akhir ya Bu ya. Nah, huruf kaf di akhir, zik, rak. Nah, kemudian huruf ghoin. Nah, huruf ghoin ini dia makrotnya sama kayak huruf kho. Nah, huruf kho dengan huruf ghoin sebelahan. Nah, jadi kalau kho itu kita pindah ke ghoin, tinggal kita geser ke sebelah, Bu. Nah, kho, gho, kho, gho. Nah, tinggal sebelahan. Nah, gitulah ya, ibaratnya tetanggaan ya. Nah, ya insya Allah. Ghoho. Iya. Baik, insya Allah ini bisa lebih dilatih lagi, Bu. Insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Ad-Duha. Insyaallah. Iya. Selanjutnya Bu Nur. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, surah apa hari ini, Bu? Surah Al-Alaq, Ustaz. Al-Alaq. Iya, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kepanjangan ya Ustaz ya. Boleh diulangi, Bu. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi
فليعتهل نسفعا بالناصية ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Coba yang di akhir, Mbak. Qalqalahnya hati-hati. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Iya, tarib. Tarib, tarib, pakai Iya, hamzah ujungnya. Tarib, tarib, ta waq, be itu, Mbak. waqtarib, Tarib. tarib. Mungkin udah kebiasaan ya, Bu ya. Memang perlu konsisten, perlu latihan. Nah, A, B, I, B, U, B. Ab, ib, ub, Itu lebih baik, Bu. A, B, I, B, ab, U, B. ab, ib, ub, Iya. waqtarib. Pas dibaca di ayat masih ada hamzahnya tuh, Bu. Waqtarib, Tarib. tarib, Be. tarib. Iya. Tarib. Ada hamzahnya aja di ujungnya Ustaz. Gimana tuh ya? Iya. Cara melatihnya, Bu. Nanti di rumah coba melatihnya itu A, B, I, B, U, B. Ab, ib, ub, ab, Nah, gitu. ib, ub. Kalau dibaca di ayat, berarti hati-hati juga tuh, Bu. Tarib. Tarib, Nah, Masya tar- Allah. tarib. Iya. Nah, karena memang udah kebiasaan ya, Bu ya. Mungkin, Itulah Ustaz. iya. Kebiasaan yang salah. Kalau salah insya Allah enggak, Bu. Ya sedikit keliru lah. Pakat tarib, pakat tarib. Iya, Masya Allah, Ibu. Barakallah. Alhamdulillah. Nah, insya Allah, Bu. Memang perlu pembiasaan, perlu latihan, perlu konsisten. Berarti tadi huruf-huruf qalqalah ya, Bu ya. Dilatih lagi. Insya Allah besok boleh dilanjutkan surah At-Tin. Tin, ya Ustaz. Ustaz, Iya, ya, Bu. saya tuh kalau bilang huruf do tuh kok susah tuh gimana Ustaz? Melatihnya tuh. Huruf Rasanya Bod ya, Bu ya. ya do tuh masih pakai lidah tuh gimana caranya? Oh, Masya Allah. Huruf Bod ya, Bu ya. Iya, Nah, gimana tuh Ustaz? huruf Bod ini huruf yang spesial. Dia ada satu sifat khusus yang nggak ada di huruf-huruf yang lain. Jadi namanya tuh istiqolah. Dia memanjang, Bu. Nah, jadi pas kita ucapkan huruf bod, dia itu lidahnya itu membentang di mulut kita. Jadi lidahnya itu membentang Do, di mulut kita. Jadi kan termasuk do, huruf isti'la juga ya, Bu ya, termasuk huruf di rahang tebal. Jadi tengah lidahnya itu diangkat ke atas. do, Bo. do. Nah, coba cara membunyikannya kita coba ucapkan sukunnya, Bu. Om, ilm, Ad, um. ad, ad, id, od. Oke, insya Allah udah lebih baik, Bu. Om, ilm.
Um, Al al id o. Jadi kalau baca iya. Al-Fatihah tuh Ustaz, suka agak ragu jadinya kalau walau doa itu pakai lidah tuh gimana Ustaz? Iya, berarti sama, Bu. Berarti kan itu kan ketika tasydid ya. Walau mo, walau Oh, mo. Nah, berarti yang perlu oh, diperhatikan jangan terburu-buru kita membacanya, Bu. Jangan do, do itu kan. Nah, jadi berarti kita eh, perlahan-lahan kalau kita bacanya walau lo, walau oh, lo, walau oh, lo. Ah, walau belum walau iya. walau Lagi, Bu. walau Walau lo. walau do tuh lidahnya tuh keangkat terus tuh susahnya nih gimana nih Lidahnya walau keangkat yang pang. lidah di depan tuh suka naik ke atas terus kayak dal gitu jadinya kan walau do jadi lidahnya lurus terus ya Zat Enggak, memang lidahnya itu terangkat, Bu. Memang lidahnya itu terangkat ke walau atas. do Ah, bo, boleh ada tiga pilihan, Bu. Boleh lidahnya itu mengenai gigi geraham kanan, boleh lidahnya itu mengenai gigi geraham walau kiri, do boleh kanan kiri. apanya lidahnya tuh Zat tengah lidah ujung lidah di mana tuh Zat Sisi lidah sih lebih tepatnya, Bu ya. walau Walau lo, walau walau do lo, walau walau do lo. walau do ya Ustaz lah dilatih aja suruhnya Ustaz. Nah, insya Allah sudah lebih baik tadi, Bu. Sudah lebih baik insya Allah sifat istiqolahnya, sifat rokhawahnya. Syukran Ustaz. Ya, baik Ibu. Barakallah. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Barakallah fiq. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sekali lagi kita terus mengulang-ulang Bapak Ibu ya, karena tidak terasa sekitar 6 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Berarti kurang dari sepekan lagi ya Bu, kita masuk bulan Ramadan. Jadi kita terus mengingatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita. Nah, kita ingatkan terus untuk meningkatkan ketakwaan Bapak Ibu semua, terutama tadi ya Bu ya. Nah, jadi kita ada satu amalan khusus atau amalan andalan yang bahkan kalau bisa kita katakan bahkan kalau dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Nah, kalau kita melakukannya bahkan pasangan nggak tahu. Mungkin sampai seperti seperti itulah saking andalannya gitu ya. Nah, saking andalannya, saking luar biasanya. Dan walaupun itu kecil, tapi kita lakukan konsisten terus setiap hari. Dan setiap orang pasti berbeda-beda tergantung kemampuan kita ya Bu ya. Nah, misalkan, contohnya amalan andalan kita adalah sholat berjamaah di masjid. Nah, karena itu andalan, nah kita lakukan terus. Bahkan ketika sedang sakit gitu kan, sedang sakit yang mungkin kita uzur, itu kita diperbolehkan untuk sholat di rumah. Tapi karena itu saking kita inginnya untuk menjaga andalan, amalan andalan kita itu, kita sampai tetap datang ke masjid. Masya Allah. Jadi memang sampai amalan andalan ini mengalahkan fikih dia, Bu. Nah, jadi kalau secara fikih kan, ya kalau sedang sakit yang memang itu uzur untuk datang ke masjid, ya silahkan salat di rumah gitu ya. Tapi karena memang kita ingin menjaga amalan andalan kita ini, itu sampai bisa mengalahkan fikih. Kita tetap datang ke masjid. Nah, Masya Allah. Nah, atau pernah juga itu ada seorang khalifah, Bu, ada seorang khalifah di masa kekuasaan Islam, di masa kejayaan Islam dulu. Jadi beliau itu setiap malam di setelah kesibukan beliau selama seharian itu setiap malam beliau itu selalu membaca sholawat, Bu. Selalu membaca sholawat. Selalu membaca sholawat dan pada satu malam
itu beliau saking lelahnya habis keliling di masyarakat, itu beliau langsung tertidur. Langsung tertidur dan besoknya datanglah seorang warganya, seorang rakyatnya gitu kan. Dan menyampaikan kepada khalifah itu, "Wahai khalifah, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Nah, dan Rasulullah membicarakan tentangmu. Rasulullah titip salam dengan kamu. Beliau langsung tertunduk, Bu. Apa yang beliau sampaikan? Apa yang Rasulullah sampaikan itu? Rasulullah titip salam bahwa pada tadi malam engkau lupa membaca sholawat. Rupanya sampai seperti itu, Bu, karena memang andalan selalu dilakukan terus setiap hari. Nah, lupa sekali sampai Rasulullah titip salam, Bu. Masya Allah, itu ibaratnya, Bu, ya, amalan andalan. Nah, jadi eh, karena lupanya itu adalah tidak disengaja atau memang ada eh, kendala atau ada uzur, pun tetap dihitung sebagai pahala. Masya Allah. Kita selalu puasa Senin Kamis misalkan. Ternyata kok tiba-tiba ada uzur, tetap dihitung sebagai pahala Senin Kamis. Kita tadi sering baca sholawat misalkan. Kok tiba-tiba berhalangan? Tetap dihitung sebagai pahala salawat. Nah, kita selalu sedekah misalkan. Kok tiba-tiba berhalangan? Tetap dihitung sebagai pahala sedekah. Masya Allah, luar biasa. Nah, kan setiap kita beda-beda, Bu. Nah, tapi kita terus maksimalkan untuk istiqomah, insya Allah. Ya, mungkin cukup sekian. Kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan, Bu, sebelum ditutup? Tanya Ustadz, Ya, silakan, Ibu. ya, tentang amalan yang disembunyikan, Tat. Ya. Ada yang menyarankan, misalnya kita memberikan sesuatu itu istilahnya tadi nggak diketahui, misal ngirim makanan kayak gitu, itu juga tidak disampaikan. Tapi rasa-rasanya yang misalnya saya dikirimi makanan gitu ya, kok tidak ada namanya, itu mau makan juga takutnya bisa takut salah bukan buat saya misalnya juga ini gitu loh. Maksudnya gimana itu kalau yang seperti itu, misalnya kayak makanan, terus juga misalnya kan ditransfer gitu, ada transfer uang, jangan ditulis pengirimnya gitu. Kalau bisa juga store tunai kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya sendiri ya, tiba-tiba ada uang yang tidak teridentifikasi, itu saya pun tidak berani menggunakannya gitu. Takut juga ini salah kirim atau bagaimana gitu. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Iya, baik, Ibu. Barakallah, Masya Allah. Iya, betul, Bu, betul. Jadi memang kalau ternyata kok kita mendapatkan suatu hal yang kita nggak tahu ini untuk siapa gitu ya, Bu, ya, tiba-tiba ada ya misalkan ketemu di jalan atau misalkan ketemu di rumah kita tapi itu bukan milik kita, kan kita juga segan untuk menggunakannya, Bu, ya. Nah, berarti itu lain cerita ya, Bu, ya. Berarti itu lain cerita dan memang perlu untuk disampaikan untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Nah, karena memang dulu pun pernah suatu malam itu Rasulullah sedang ngobrol dengan istri beliau, Bu. Nah, tapi kan malam-malam ya, Bu, ya, malam-malam gelap sekali dan istri Rasulullah kan menggunakan pakaian semuanya hitam ya, Bu, ya. Semuanya hitam. Nah, jadi ngobrolnya waktu itu di jalan, jadi sambil jalan-jalan sama istri beliau. Nah, ada dua sahabat lewat, Bu. Nah, ada dua sahabat lewat. Dua sahabat ini lewat dan melihat Rasul sedang ngomong dengan akhwat. Nah, karena dua sahabat ini nggak mau mengganggu Rasul dan mereka nggak tahu kalau itu adalah istrinya Rasulullah. Tapi mereka melihat, kok Rasulullah ngobrol dengan akhwat itu ya. Tapi takut juga lah ganggu Rasul lagi ngobrol dengan akhwat itu. Jadi mereka berdua langsung pergi, Bu. Tapi hebatnya Rasulullah untuk menghindari fitnah, beliau panggil lagi dua sahabat itu, Bu. Wahai Fulan, Fulan, sini dulu gitu. Oh iya, apa Rasul gitu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ini adalah istriku yang sedang aku ajak ngobrol, yang sedang aku ajak jalan-jalan, bukan siapa-siapa. Oh gitu ya, wahai Rasul ya. Jadi untuk menghindari fitnah, eh, beliau panggil dua orang tadi, Bu. Untuk apa? Biar jangan sampai mereka berpikir macam-macam gitu ya, Bu, ya. Berpikir
oh itu Rasulullah sedang sama siapa? Rasulullah apa segala macam lah gitu kan. Nah, maka untuk menghindari fitnah perlu untuk disampaikan. Nah, maka kalau misalkan dalam hal ini eh kalau kita memberikan sesuatu dalam hal ini misalkan amalan andalan kita sedekah gitu ya, Mbak ya. Nah, tapi ternyata kalau kita berikan ke orang itu tanpa ada identitas pemberinya dan dikhawatirkan malah terjadi fitnah. Nah, jadi fitnahnya itu misalkan malah jadi nggak dimakan. Kalau nggak dimakan kan malah jadi mubazir ya, Bu ya. Nah, atau malah khawatir orang yang makan itu malah ragu untuk memakan, "Nah, ini punya siapa?" Ah, itu kan berarti kan fitnah juga tuh, Bu. Kan fitnah itu kan segala sesuatu yang mengguncang hati ya, Bu ya, bukan eh oh ini fitnah, fitnah nih dia dia nuduh-nuduh. Ah, bukan cuma itu, Bu, itu hanya salah satu. Tapi fitnah itu sebenarnya ada banyak segala sesuatu yang mengguncang hati. Nah, itu namanya fitnah. Nah, kan dalam Al-Qur'an disampaikan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Bukan. Fitnah. Aduh, saya lupa. Pokoknya istri, anak, harta itu semuanya fitnah itu ya, Bu ya. Nah, jadi pasangan kita, anak kita. Oh, eh, dalam Al-Kahfi itu ya, oh, Iya, ujian itu. iya betul, Bu. Iya, jadi memang disampaikan semuanya itu fitnah, Bu. Jadi misalkan pasangan, anak, harta, itu kan kalau misalkan sampai kok kita melakukan sesuatu hal yang misalkan harta, harta tadi salah satunya, Bu ya. Nah, kemudian anak itu juga bisa mengguncang hati kita, kemudian istri pun juga bisa mengguncang hati kita. Ini semuanya adalah fitnah. Nah, jadi itu yang bisa mengguncang hati itu namanya fitnah. Nah, jadi kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka boleh, Bu. Nah, maka itu pengecualian boleh kita sampaikan. Nah, dalam hal ini tadi kok ada sampai tabiin yang memberikan sedekah selama konsisten tiap hari, tapi nggak ada satupun yang tahu. Nah, berarti memang itu adalah suatu hal yang tidak menimbulkan fitnah, Bu. Nah, bisa jadi memang eh semacam sosial gitu ya, Bu, ya, semacam amalan sosial. Nah, jadi misalkan ada di depan ini, Bu, di depan pondok misalkan saya taruh apa namanya lemari berbagi. Nah, nanti yang ingin berbagi silahkan taruh, yang butuh silahkan ambil. Oh, kok tiap malam selalu full gitu ada beras. Nah, itu berarti kan nggak ada yang tahu siapa, Bu. Ah, itu kan berarti kan kita tidak ada fitnah di situ. Maka diperbolehkan itu menaruh sesuatu tanpa izin gitu. Nah, tapi kalau dikhawatirkan bukan fitnah tadi, maka ya perlu disampaikan ya, Bu ya. Wallahu a'lam. Iya, itu ya insya Allah, Bu Sis. Wallahu a'lam. Tapi itu tadi kita patokannya berarti ini menimbulkan fitnah atau tidak. Ya, Ustaz, terima kasih. Iya, baik, Mbak. Barakallah. Nah, iya, baik, Pak Taufik. Ya, insya Allah kita cukupkan sampai di situ. Ya, Bu ya, sudah jam 4:30. Semoga bisa terus istiqomah tahajud, istiqomah bersama Al-Quran, istiqomah meningkatkan ketakwaan, istiqomah melaksanakan amalan andalan kita masing-masing, insya Allah. Ada lagi, Bu? Sudah? Iya, tapi saya tuh ini nambahin penasaran. Kan saya dikirimin apa propolis itu, tapi nggak ada pengirimnya. Kan mau ini juga dipakai takut gitu loh. Jadi malah mubazir gitu. Itu Iya. propolis beneran atau enggak. Jadi malah astagfirullah mikir yang ini gitu. Itu beberapa gitu. Padahal saya juga tidak maksudnya ini propolis kayak gitu misalnya. Iya, iya, iya. Iya. Allah khawatir nih punya siapa malah jadi mubazir ya, Bu ya. Iya, iya. Iya, betul. Nah, berarti Tidak ada patok. nomor teleponnya gitu kan. Hmm. Pernah dikirimi baju itu sampai saya cari. Saya mungkin maksudnya baik, kejutan gitu ya. Tapi kan kita juga ini ya, maksudnya ini dari mana? Bingung banget gitu. Iya, betul, betul, betul. Iya. Nah, itulah, Bu, kalau misalkan itu menimbulkan fitnah, perlu memang untuk disampaikan, perlu untuk disampaikan. Iya. Nah, teman-teman ini kan menggemburkan, maksudnya ini sedekah itu
kalau bisa nggak disampaikan kayak gitu. Tapi di zaman sekarang ini kalau tidak jelas ya, juga jadi kita sebagai ini juga jadi ragu. Kan kayak Grab itu kan kadangkala juga salah kirim kayak gitu seperti itu, Tat. Makanya kan ini juga hati-hati. Iya, iya, betul, betul. Iya, insya Allah. Ya, itu sih ya Bu ya, insya Allah. Sebenarnya memang segala sesuatu dikembalikan ke niat ya Bu ya, karena ada juga memang beberapa amalan-amalan yang bisa eh, apa namanya dikemukakan, diumumkan ya Bu ya. Salah satunya memang bisa sedekah dengan mengumumkan itu bisa juga Bu. Tapi memang kembali ke hati. Kalau emang hati kita kuat untuk bisa terus ikhlas karena Allah, nah itu bisa juga Bu. Nah, kita sedekah mengumumkan misalkan Abu Bakar itu ketika bersedekah untuk persiapan perang itu seluruh hartanya. Nah, kenapa kok diumumkan? Ya agar sahabat yang lain termotivasi ya Bu ya. Tapi memang keikhlasannya harus tetap dijaga. Maka Umar dengan setengah hartanya, maka Utsman dengan berapa, Abdurrahman Auf dengan berapa. Boleh diumumkan tetap dengan menjaga keikhlasan hati kita. Bu. Iya, insya Allah. Oke, Tat. Iya, baik Ibu Barakallah. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi dan dari gangguan syaitan, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la La ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair, illa Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.